periode, bahkan saat ini saya pun tidak puas dengan teori strukturalisme, tidak puas dengan teori sastra profetik yang digagas oleh Kunto Wijoyo, ya. Ketidakpuasan itu melahirkan teori baru, ya, strukturalisme profetik, yang saya menggabungkan teori strukturalisme dan teori sastra profetik. Begitu juga nanti teman-teman bisa melahirkan teori-teori baru, tetapi dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan yang keberapa ini ya? Ke-10 ya, ke-10 atau ke-11 ya. Ada agenda mendadak sehingga saya tidak bisa masuk ke kelas. Akan tetapi kita tetap bisa melalui hari ini, pembelajaran hari ini, karena sudah saya siapkan materi ini, materi yang berupa video, nanti akan saya kirimkan tautannya di perwakilan kelas ya. Jadi semacam itu. Tadi awalnya itu mau saya adakan pembelajaran sinkronus, akan tetapi ternyata berlangganan Zoom-nya habis, sehingga hanya mampu 40 menit dan itu tidak bisa direcord ya. Jadi saya memilih untuk saya siapkan videonya, nanti ditonton, dipelajari, dicatat apa-apa yang saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Untuk hari ini teori sastra ya, kita akan mempelajari teori-teori lanjutan ya, dari yang kemarin itu sudah dipelajari dan dipresentasikan ya. Bagaimana posisinya, bagaimana duduk perkaranya, bagaimana teori sastra itu di lingkup keilmuan sastra ya. Jadi ini lebih ke teorinya secara mendalam, jadi mungkin teman-teman perlu membaca lebih jauh terkait teori-teori ini untuk pemahaman lebih lanjut. Ya, ini adalah sebuah pengantar, di mana pengantar ini nanti akan mengenalkan teman-teman dengan teori-teori sastra yang kedepannya itu nanti akan terus disinggung dan ketemu di pembelajaran sastra. Yang pertama, mari kita masuk ke teori objektif ya. Teori objektif ini secara garis besar bisa dikategorikan pada 4 hal, yakni strukturalisme, semiotik, new criticism, dan dekonstruksi. Setelah itu poststrukturalisme ya. Jadi keempat teori besar ini adalah yang memayungi teori-teori objektif kayak gitu ya. Untuk strukturalisme itu terbagi menjadi 3, yakni struktural formalis, struktural genetik, dan struktural dinamik, semacam itu. Jadi ini semoga saja bisa difahami dan ini perlu dicatat ya, bagaimana teori-teori objektif itu ada beberapa garis besar ya. Jadi yang pertama tadi adalah strukturalisme. Strukturalisme sendiri dibagi menjadi 3, struktural formalis, struktural genetik, dan struktural dinamik. Ya, strukturalisme itu dibagi menjadi 3. Saya ulang kembali: struktural formalis, struktural genetik, dan struktural dinamik. Nah, kemudian teori objektif yang kedua yakni semiotik sastra. Ya. Ini berbicara soal tanda. Kemudian yang ketiga new criticism dan yang terakhir dekonstruksi. Nah, sekarang kita masuk langkah selanjutnya terkait teori strukturalisme. Yang pertama adalah strukturalis formalis ya. Formalisme sendiri itu diangkat dari kata Latin yakni forma yang artinya bentuk atau wujud. Berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra ini mengesampingkan data biografis seperti psikologis yang kemarin sudah dipelajari, ideologi, pengarang, ya, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Nah, semua ini diabaikan. Ya. Para formalis meletakkan perhatiannya pada
ciri khas yang membedakan karya sastra itu sendiri, ya. Nah, istilah strukturalisme lebih sering disebut dengan bagaimana memandang sastra itu secara otonom, ya, berdasarkan kacamata kebahasaan. Ya, jadi dilepaskan dari semua gagasan-gagasan di luar sastra. Intinya benar-benar di dalam sastra itu sendiri, unsur intrinsik secara sederhananya. Nah, untuk pelopor dari teori formalis ini yang mempeloporinya yakni pemikir-pemikir dari Rusia era tahun 1915 hingga 1930. Tokoh-tokohnya seperti Roman Jakobson, René Welle, Shklovsky, ya, N.C. Hom, kemudian Cekhanov, ya. Memang mungkin penyebutan saya juga salah ya, karena saya tidak begitu paham juga dengan bahasa-bahasa Rusia. Nah, tetapi nanti akan saya munculkan ya bagaimana penulisannya sehingga untuk penelusuran lebih lanjut itu bisa difahami. René Welle dan Roman Jakobson kemudian berpindah ya aktivitasnya dari Rusia ke Amerika Serikat. Nah, kan tetapi itu tidak mengurangi atau tidak menyurutkan René Welle dan Roman Jakobson ini terhadap struktural, teori-teori struktural. Dan sumbangan kaum formalis sendiri bagi ilmu sastra ini secara prinsip mengarahkan perhatian kita bahwa unsur-unsur kesastraan dan fungsi puitik itu sesuatu yang urgent, sesuatu yang benar-benar fundamental ya, sesuatu yang dasar dalam analisis sastra. Nah, sehingga ketika kita menarik garis merahnya, yang pertama yang kita dapati adalah karya sastra itu merupakan sesuatu yang otonom. Yang kedua, karya sastra merupakan sebuah struktur ya yang terdiri dari unsur-unsur pembangun karyanya. Ya, seperti rumah, tentunya rumah itu disebut rumah karena ada strukturnya, ada pondasinya, kemudian ada tiangnya, ada temboknya, ada pintu, ada jendela dan lain-lain sebagainya, sehingga semua itu ketika terkumpul itu disebut sebagai rumah. Ya, ketika ada genting saja, genteng ya. Ketika ada genteng saja, apakah itu disebut sebagai rumah? Tidak bisa. Ketika hanya ada pondasi saja, apakah disebut sebagai rumah? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Disebut sebagai sebuah rumah jika elemen-elemen itu bergabung menjadi satu. Begitu juga di dalam karya sastra. Ya, aku ingin. Hanya ada kata itu saja, maka tidak bisa disebut sebagai puisi. Nah, begitu seterusnya ya. Maka yang ketiga, makna sebuah karya sastra hanya dapat diungkapkan antar ya unsur-unsur tadi, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu ketika ingat waktu UTS kemarin, kenapa banyak yang mengulang, ya? Karena saya meminta menulis esai. Esai ini salah satu genre karya sastra, ya, yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa yang namanya sebuah karya harus ada judul dan ada isi. Nah kemarin kan banyak yang mengabaikan judulnya, makanya saya minta untuk mengulang. Yang kedua, teori strukturalisme itu ini adalah strukturalisme genetik. Nah munculnya ini karena ketidakpuasan dari teori yang menganggap bahwa sastra itu otonom, ya, sehingga muncullah tandingannya atau penyempurnaan dari teori strukturalisme formalis ini, muncullah teori strukturalisme genetik. Ya, pendirinya itu Taine dan Lucien Goldman dari Paris. Nah, prinsip dasarnya bahwa karya sastra itu tidak sekadar dari fakta imajinatif dan personal, melainkan sebagai wujud cerminan dari realita. Ya, karya sastra ada karena ada realita yang melatar belakanginya. Jadi semacam itu, secara garis besar tentang
strukturalisme genetik. Jadi sastra sebagai cerminan dari realita. Yang ketiga ini adalah struktural dinamik. Nah, struktural dinamik ini merupakan jembatan penghubung antara teori strukturalis formalis dengan teori semiotik yang nanti akan saya singgung sekilas. Ya. Sebenarnya antara teori struktural dinamik dengan strukturalisme genetik ini tidak jauh berbeda, tetapi untuk strukturalisme dinamik sendiri penekanannya pada struktur, tanda, dan realitas. Ya, ada tanda yang menjadi pembeda dengan strukturalisme genetik. Nah, kalau teman-teman mau mempelajari lebih jauh, maka silakan searching tokoh-tokohnya, yakni Julia Kristeva dan Roland Barthes. Nah, itu akan ketemu dengan strukturalisme Prancis. Nah, tadi sempat saya singgung tentang teori yang selanjutnya, yakni semiotik. Ya, semiotik ini dari kata semion, ya, yang artinya tanda-tanda atau sistem tanda yang bisa diartikan. Ya, ilmu yang mempelajari berbagai objek, peristiwa atau seluruh kebudayaan sebagai tanda. Seluruh sesuatu yang ada di dalam karya sastra sebagai tanda. Misalnya saya menyebutkan puisinya Sapardi, ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kesederhanaan yang seperti bagaimana, ya. Seperti awan kepada hujan yang membuat ia tiada. Jadi tanda-tanda ini apa sih, ya? Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Apa yang tiada? Awan. Ya, ini dihubung-hubungkan. Tanda ini, kata per kata ini adalah sebuah tanda yang perlu diterjemahkan. Apakah hilangnya bentuk awan tadi karena cinta kepada hujan yang membuat awan itu sendiri mengorbankan dirinya? Itu disebut sebagai cinta yang sederhana. Nah, tentu kesederhanaan yang tidak sederhana. Nah, inilah yang nanti akan dikaji dari teori semiotik. Makanya teori-teori itu membantu kita untuk memahami karya sastra lebih jauh. Ya, tidak sekadar keindahan belaka yang menghibur. Ya, karena sastra memiliki fungsi dulce et utile. Ya, bermanfaat, ya, dan menghibur, ya. Tapi banyak orang yang mendapati membaca karya sastra hanya menghibur, tidak mengambil manfaatnya. Ya, terlepas dari itu, makanya ketika kita menjadi sosok yang cerdas, maka kita harus mendapatkan manfaat dan terhibur juga. Oke? Nah, untuk tokoh-tokohnya semiotik sendiri, kalau yang dari Prancis, ini Ferdinand de Saussure. Kemudian kalau yang dari Rusia, ini ada Lotman. Dan yang dari Amerika, ini ada Charles Sanders Peirce. Ya, jadi ketiganya ini berbicara soal semiotik, di mana unsur-unsurnya itu ada ikon, indeks, dan simbol. Nah, ketika hal dalam struktur semiotik ini yang nanti akan mendedahkan tanda-tanda di dalam karya sastra. Nah, kemudian teori yang ketiga ini adalah New Criticism. Ya, munculnya di tahun 1920 hingga 1960. Ya, setiap teori itu ada pelopornya atau ada yang mencetuskannya, yakni John Crow Ransom. Ya, ini yang mempelopori teori New Criticism. Nah, apakah tidak ada tokoh-tokoh yang lain? Ya, tentunya ada. Ya, teorinya Jones ini kemudian disempurnakan oleh Richard S. Eliot, kemudian Brooke, Robert, dan juga William Kemp Vincent. Nah, semua teori ini bukan berarti satu dengan yang lainnya ini tidak saling berkaitan dan saling melemahkan, tidak. Tetapi keberadaan para pemikir-pemikir ini menyempurnakan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Pada dasarnya, ya, hampir sama teori ini, New Criticism ini, dengan teori formalis yang lebih banyak kajiannya ke karya sastra bergenre puisi. Apakah teori New Criticism ini tidak bisa untuk mendedahkan drama dan juga prosa? Tentu jawabannya bisa. Akan tetapi teori ini kali pertama dicetuskan untuk mengkaji puisi, ya. Jadi semacam itu. Seperti halnya ketika saya saat ini itu kan merancang sebuah teori baru. Yang melatar belakangi rancangan teori saya ini adalah pemikiran
strukturalisme genetik yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian pemikir sastra ini dari Indonesia, Kunto Wijoyo, ya, bagaimana dua teori ini akan saya gabungkan menjadi teori baru. Jadi akhirnya saya merumuskan teori strukturalisme baru yang khusus untuk membahas soal religiusitas, ya. Jadi bukan strukturalisme genetik lagi, tapi strukturalisme profetik. Ya, ini yang menjadi kajian atau fokus saya di doktoral ya. Nanti tentu akan saya luncurkan sebuah buku sehingga bisa dipelajari ya, dikenali bagaimana apa bedanya strukturalisme saya dengan strukturalisme yang lainnya. Jadi semacam itu. Kemudian terakhir ini adalah teori dekonstruksi dan poststrukturalisme. Ya, ketika kita berbicara dekonstruksi, ya, konstruksi itu adalah susunan, adalah struktur, maka dekonstruksi adalah menstrukturkan kembali atau membuat struktur itu secara baru, ya. Karena G artinya adalah kembali, konstruksi itu adalah sebuah struktur. Jadi bagaimana kita menyusun kembali atau memberi pemaknaan baru terhadap sebuah struktur. Nah, ini dipelopori oleh Jacques Derrida, Nietzsche, dan Heidegger. Nah, di mana dekonstruksi itu sendiri oleh Derrida disebut sebagai cara membaca sebuah teks, baik itu sastra maupun filsafat ya. Derrida ini terpengaruh ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yakni Heidegger, ahli fenomenologi, ilmu yang mempelajari tentang fenomena ya, permasalahan-permasalahan. Kemudian Nietzsche, ahli skeptisisme. Nah, pandangan ini merupakan penolakan terhadap teori strukturalisme yang hanya bertumbuh pada struktur saja atau bahasa saja. Nah, dekonstruksi kemudian disebut sebagai poststrukturalis, ya, karena membangun teori dasarnya ini adalah strukturalisme. Dia tidak bisa lepas dari strukturalisme karena dasarnya, pondasi dari analisis ini adalah struktur itu sendiri. Kemudian ini dikembangkan oleh Julia Kristeva. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sebutkan, yang bisa saya kenalkan kepada teman-teman tentang teori-teori sastra, ya. Jadi teori sastra itu tidak sesederhana yang sudah dipresentasikan kemarin, tetapi presentasi kemarin itu merupakan bagaimana teman-teman berkenalan dengan dunia sastra yang maha luas. Ya, maka teori sastra itu sendiri jangkauannya juga luas. Ada strukturalisme yang pendekatannya tidak lebih dari unsur itu sendiri, karya sastra itu sendiri. Dia melepaskan diri dari psikologi, sosiologi, sejarah, filsafat, ya, agama dan lain sebagainya. Fokusnya lebih ke struktur. Jadi semacam itu. Nah, tentunya lahirnya teori strukturalisme ini membuat orang-orang itu tidak puas sehingga melahirkan teori-teori baru seperti semiotik, kemudian dekonstruksi dan lain sebagainya sampai akhir periode. Bahkan saat ini saya pun tidak puas dengan teori strukturalisme, tidak puas dengan teori sastra profetik yang digagas oleh Kunto Wijoyo, ya. Ketidakpuasan itu melahirkan teori baru, ya, strukturalisme profetik, yang saya menggabungkan teori strukturalisme dan teori sastra profetik. Begitu juga nanti teman-teman bisa melahirkan teori-teori baru, tetapi tahapan-tahapannya teman-teman harus melakukan kajian-kajian terlebih dahulu menggunakan teori-teori tersebut sampai akhirnya nanti ya, teman-teman bisa menemukan kekurangan dari teori yang digunakan, dan kekurangan itu ditambal atau ditambah atau disusun ulang dengan teori barunya. Oke, jadi semacam itu. Bila ada pertanyaan maka ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga komen sehingga pemikiran-pemikiran semacam ini, ilmu-ilmu tentang teori ini bisa menyebar semakin luas sehingga sastra itu lebih mudah difahami, karena dengan teori adalah
merupakan jembatan menemukan makna dari ceruk-ceruk yang terdalam dari karya sastra. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.